bunda-bunda peserta Zoom Circle Miracle pada hari-hari ini. Semoga semua senantiasa dimuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tahwil. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal hina. Bunda-bunda sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dibangunkan oleh Allah, masih bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga, karunia Allah yang tidak terhingga, yang kita tidak dapat menghitungnya. Dan yang paling penting kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa bertobat dan senantiasa memperbaiki diri. Semoga dari hari ke hari kita selalu ditolong oleh Allah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga kelak saat kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan yang terbaik, dalam pelukan cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wa daka la syarika laka falakal hamdu walakal syukru. Allahumma asbahtu fi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wa daka la syarika laka falakal hamdu walakal syukru. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Selanjutnya salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dinantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika. Bunda-bunda sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan Zoom, dan untuk efektifnya waktu kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai Zoom kita pada pagi hari ini. Kita buka Zoom kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ta'awuz, basmalah, kemudian kita lanjutkan dengan umul kitab. Semoga dengan bacaan umul kitab kita, Allah senantiasa menurunkan keberkahannya dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah hadiniyah walikuliniyatan soleha waridolillah wasafaati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya acara yang kedua, doa bidoa atau kickback yang kali ini akan disampaikan oleh Bunda Nina. Kepada Bunda Nina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Kita semua pagi hari ini kita awali dengan doa bersama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Semua apa yang kita inginkan mendapat ridhonya. Apa yang kita usahakan mendapatkan karunia dan limpahan rahmat yang selalu kita rasakan.
Amin Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, ya Kafi, ya Syafi. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam Zoom ini, semoga Engkau bukakan pintu ampunan-Mu untuk kami semua, ya Allah, yang ada di circle ini. Semoga Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah, dari awal balik sampai saat ini. Ya Allah, tiada lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun. Engkaulah yang Maha Mengampuni, ya Allah. Tiada lagi yang dapat mengampuni kecuali Engkau. Ya Allah, janganlah Engkau membiarkan pada diri kami suatu dosa yang tidak Engkau ampuni. Jangan biarkan diriku dalam kegelisahan kecuali Engkau tenangkan. Jangan biarkan aibku terlihat kecuali Engkau tutupi. Jangan biarkan aku dalam keadaan sakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah semua anggota keluarga kami yang sedang tidak sehat, ya Allah. Angkat semua penyakitnya. Ya Allah, muliakan, bahagiakan keluarga kami, ya Allah. Keluarga semua Circle Miracle yang belum mempunyai keturunan, ya Allah, berikanlah keturunan. Yang belum mempunyai jodoh-jodohnya, ya Allah, dekatkan. Ya Allah, ya Fatah, ya Raja, Engkaulah yang memberi, ya Allah. Ya Allah, saat ini kami sedang memunajat kepadamu, memohon ampunan-Mu dan meminta karunia dan berkah-Nya, ya Allah. Kabulkan semua hajat kami semua, ya Allah. Ya Allah, saat ini Bunda Lia sedang melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Berikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadahnya, ya Allah. Dan panggil kami semua, ya Allah, yang dalam ada di grup ini, pergi ke Baitullah, ke rumah-Mu, ya Allah, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, muliakan, bahagiakan, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah. Muliakan, bahagiakan, ya Allah, saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan yang tidak nyaman, ya Allah. Nyamankan, ya Allah. Ya Allah, yang mempunyai amanah, lunaskan semuanya, ya Allah. Ya Allah, datangkanlah pintu ampunan-Mu dan rahmat-Mu bagi kami semua. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Masukkan kami semua dalam surga-Mu bersama Rasul. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya mujibah syailin, ya mujibah syailin, ya mujibah syailin, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami rahmat-Mu dan berilah kami jalan keluar dari setiap urusan kami, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Nina yang telah menyampaikan doa-doanya. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa Bunda Nina, hajat-hajat Bunda Nina, juga doa-doa dan hajat-hajat bunda-bunda semua di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita acara yang ketiga, yaitu pesan cinta. Yang kali ini pesan cinta akan disampaikan oleh Ibu Santi. Kepada Ibu Santi kami persilahkan. Terima kasih Bu Misnidar atas waktunya.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sohri sodri wa yasirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya di sini saya mohon maaf ya. Saya Cuma mau mengingatkan ya, mau berbagi aja gitu, bukan mau menggurui atau apa gitu. Saya di sini cuma mau kita saling belajar, saling mengingatkan aja tentang materi yang memang sudah berulang-ulang ya disampaikan oleh Bunda Lia gitu. Di sini saya mau membahas tentang 5 amalan dahsyat agar hidup kita jadi ajaib. Pasti semua mungkin ya sudah tahu ya tentang 5 amalan tersebut gitu ya, tapi ya kita mengulang aja biar kita ingat gitu, biar kita ya praktekkan gitu ya Ibu-ibu. Amin. Katakan saya. Bu Nidar, suara saya jelas? Suara saya jelas, Bu Miss Nidar? Kadang-kadang ini yang agak tidak lancar ya. Jelasnya jelas, cuman nggak lancar. Nggak lancar ya. Ada 5 hal yang harus dilakukan agar hidup menjadi ajaib. Yang pertama, jangan buat dosa satupun. Ya, cara menjadi makhluk ajaib itu jangan buat dosa, katanya. Ini katanya mau ajaib, tapi buat dosa, gitu ya. Mata buat dosa, telinga buat dosa, tangan kita ini buat dosa ya. Kadang waktu kita juga buat dosa, gitu ya. Waktunya dipakai yang tidak jelas, gitu ya. Yang dipakai yang tidak baik, gitu maksudnya. Kadang kalau ada hari gitu, kita tiap hari itu ada misalnya kita nggak ada kerjaan, kita gabut gitu. Kalau kata anak muda sekarang kita gabut, terus scroll HP gitu ya, lihat-lihat yang nggak jelas, lihat-lihat yang dilarang gitu. Itu kan itu kan dosa gitu ya. Katanya mau ajaib gitu, tapi kita buat dosa. Hello, kata Ustadz Nas mah, mana mungkin bro, kata Ustadz Nas kayak gitu ya. Jadi misalnya tuh kan kenapa hidup Nabi ajaib gitu, karena Nabi tidak berbuat dosa gitu ya. Jadi gimana dong kalau kita udah buat dosa? Nah, biasakanlah jadi taubat holik gitu ya. Jadi setiap kita berbuat satu dosa, satu tobat, kita dosa lagi, tobat lagi gitu ya. Jadi jangan buat dosa satupun. Biasakan mulai sekarang tuh kalau misalnya kita buat dosa nih, misalnya aduh, hari ini nih tangan saya buat dosa, saya ngetik yang nggak baik, misalnya nggak jelas. Atau hari ini ya mata saya melihat yang nggak baik, langsung aja istighfar, astagfirullah, ampuni saya ya Allah, hari ini mata saya melakukan yang tidak baik, misalnya, atau tangan saya melakukan yang tidak baik gitu ya. Kan ada tuh firman-Nya di dalam Al-Qur'an tuh. Siapa yang di sini yang ingat gitu? Firman Allah yang menjelaskan tentang siapa yang beristighfar maka Allah akan turunkan hujan yang lebat. Siapa yang tahu surat apa dan ayat berapa? Itu sering loh dibahas sama Ustadz Nas kalau lagi SHMR THMR. Quran surat Nuh ayat 11 12. 10, 11, 12 ya Bu Miss Nidar, betul. Di sana kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Pakul tustagfiru robbakum innahu kana ghafaro. Maka aku berkata pada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi kita disuruh, nah, setelah kita midroro, niscaya Allah Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Hujan di sini kan berupa rezeki ya. Rezekinya kan di ayat 12-nya dikatakan, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu gitu. Jadi mulai sekarang
biasakan punya kebiasaan minta ampun ya sama Allah gitu agar kita bisa ajaib ya. Jadi ini suara saya ada, Bu. Barusan, Assalamualaikum. Ada. barusan saya tidak terdengar Bu Santi. Ini tadi tidak terdengar, sempat Oh, tidak terdengar. Tapi ini udah terdengar lagi. Ya. ya. Sudah, Nah, yang sudah. kedua itu cintai Al-Quran. Waalaikumsalam Ibu Nani. Bu Biasa Nani nih nggak ada masuk ya, biasanya Bu Nani paling awal. ini ada teman kakak kelas anak saya itu dari orang Lampung, jadi nginep dulu di sini, Oh iya iya. Tadi yang kedua membahagiakan dulu. Silakan. Kita Yang lanjut dulu Bu Santi ya. Ya, Ya. Tadi yang pertama, jadi 5 amalan agar kita hidupnya ajaib itu yang pertama jangan buat dosa, yang kedua cintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran itu dengan cara apa? Dengan cara mengimaninya, mengamalkannya. Orang yang cinta Al-Quran itu mau berkorban loh buat Al-Quran. Korban apa? Korban waktu, korban tenaga, korban biaya untuk belajar Al-Quran ya. Jadi daripada nih kalau kita gabut kita scroll HP gak jelas gitu ya. Ya mending kita ambil Al-Quran, kita baca Al-Quran. Selain dari kita dapat pahala ya dari membaca Al-Quran, kita juga dapat wasilah kebaikan tuh dari setiap ayat yang kita baca itu gitu. Nah, yang ketiga itu bersolawat kepada Nabi. Solawatnya mah bebas ya, bisa apa aja, bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau bisa apa? Solawat magnet rezeki yang la ilaha illallah al malikul hakul mubin, atau bisa solawat Jibril ya, yang shollallahu ala Muhammad shollallahu alaihi wasallam. Bebaslah solawatnya mah apa aja, karena orang yang bersolawat 1 kali kepada Nabi, maka Nabi akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi orang yang sering bersolawat tuh ya artinya cinta kepada Nabi ya. Gitu. Jadi kalau kita udah cinta kepada Nabi, kita udah nyambungin kepada Nabi, nanti Nabi akan memberikan keajaibannya buat kita ya. Amin ya ibu-ibu. Semoga kita semua amin, dapat amin ya Allah ya keajaibannya. Rabbal. Oktober nanti kita bisa umroh bareng, bisa Amin ya sholat bareng di Allah. tempat yang Amin, amin. tajam itu ya, bisa peluk Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad. Nanti kita bisa satu bis ya. Biasanya yang kita cuman ketemu online gitu ya, di sini nanti bisa ketemu langsung. Wow, ini toh Bu Siti, ini loh Bu Misnidar gitu ya. Biasanya cuman ketemu online gitu, nanti bisa kita ketemu langsung. Amin ya, semoga Allah mengabulkan. Amin, amin. Yang keempat adalah mencontoh ketakwaan Nabi gitu ya. Jadi kita belajar gitu, bagaimana ketakwaan Nabi kepada Allah itu. Kita pelajari gitu, baca-baca bukunya atau kisah-kisah nabinya gitu ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah muliakan dan bahagiakan orang lain. Karena kita tahu kan kalau rezeki manusia itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Karena ketika kita sudah bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain, itu artinya Rasulullah itu nitip supaya kita bisa mencontoh akhlak beliau gitu ya. Kan Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang mencintai anak yatim, maka nanti di akhirat ibarat 2 jari ini gitu. Sama Rasulullah tuh kita tuh kayak yang mencintai anak yatim itu ibarat 2 jari ini gitu ya, berdekatan gitu sama Rasulullah gitu ya. Tapi sebelum ke anak yatim, kita utamakan dulu 3 angel miracle kita. Terutama orang tua kita gitu ya. Terutama yang paling utama itu adalah orang tua kita. Orang tua itu doanya mustajab, doanya itu keramat ya kalau kata itu mah, kata orang mah. Jadi bahagia banget kalau yang masih punya orang tua di sini ya. Jangan disia-siakan kesempatannya, karena kebetulan kan saya udah yatim piatu. Sini saya udah nggak punya orang tua ya. Jadi
yang masih punya orang tua itu dipergunakan sebaik-baiknya gitu ya. Orang tuanya dimuliakan dan dibahagiakan, terus kita berbakti kepadanya ya. Nah, untuk yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, kita masih bisa berbakti dengan cara mendoakannya selalu ya, mendoakan, mengirimkan doa-doa untuknya gitu ya. Terus yang itu kan ada suami kita, ada anak-anak kita ya, yang Three Angel Miracle itu gitu. Ya, jadi saya ulangi yang 5 amalan dahsyat agar hidup kita jadi ajaib itu adalah yang pertama, jangan buat dosa satupun. Yang kedua, cintai Al-Quran. Yang ketiga, bersolawat kepada Nabi. Yang keempat, mencontoh ketakwaan Nabi. Dan yang kelima, muliakan dan bahagiakan orang lain. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Miss Nidar. Tidak banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan itu adalah dari diri saya sendiri. Baiknya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Santi, luar biasa sekali. Kita kasih applause dulu buat Ibu Santi yang ikhlas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih Ibu Santi, luar biasa sekali pesan cintanya ya. 5 amalan dahsyat untuk menjadi ajaib ya. Yang pertama adalah jangan berbuat dosa ya, jangan berbuat dosa. Kita sudah beberapa kali kita sudah belajar dari gurunda kita, dan yang dipakai itu yang kita daburi adalah Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12 ya, dari bahwa kita tidak ketika kita mohon ampun, Allah akan menurunkan rezeki kepada kita. Gimana kita manusia tempatnya salah dan dosa ya. Gimana kalau kita dosa cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat minta ampun ya. Selalu mudah-mudahan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diingatkan oleh Allah ketika kita terlanjur, ketika berbuat dosa diingatkan oleh Allah bahwa itu salah, itu nggak benar, kemudian kita bisa langsung bertaubat ya, kita menjadi orang yang taubaholik ya. Karena kadang masih ada ya, mudah-mudahan kita semua terbebas dan semoga yang masih seperti itu pun diingatkan oleh Allah. Ada yang udah buat dosa, buat ini nyantai aja, nggak ini gitu, nggak ingat kalau itu dosa ya. Misalnya udah enak aja ngomongin orang, nggak ingat bahwa itu juga nggak boleh gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang berupa dosa ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua yaitu cintai Al-Quran ya. Bagaimana mencintai Al-Quran? Tadi ya, bahwa pertama kita membacanya, kemudian berusaha mentadaburinya, memahaminya, membaca artinya, memahaminya. Kemudian setelah itu kita mengamalkannya ya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga bersolawat kepada Nabi ya, banyak-banyaklah bersolawat karena Allah pun bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah aja bersolawat, gimana kita nih hamba-hambanya ya, kita yang mengakui mencintai Nabi, kita berarti harus lebih banyak bersolawat kepada Nabi. Dan alhamdulillah kita dikasih ini adalah bahwa ketika kita bersalawat 1 kali, Allah akan membalas 10 kali ya. Kemudian yang keempat dari tadi adalah mencontoh ketakwaan Nabi, mencontoh apa-apa yang menjadi perilaku Nabi, mencontoh Nabi dalam segala apapun ibadah yang kita lakukan. Artinya kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi ya. Kemudian yang kelima, memuliakan dan membahagiakan. Gimana memuliakan dan membahagiakan? Bagaimana orang lain mulia dan bahagia karena kita. Dan kita terutama yang kita lakukan dulu ke orang-orang terdekat kita dulu. Kita,
ke orang tua, kemudian suami yang masih punya suami, ke anak-anak, baru kita ke circle yang lain ya. Terima kasih Bu Santi, itu tadi kesimpulan dari apa yang Ibu Santi sampaikan. Kepada teman-teman, apabila ada masukan, ada yang lain, ada tambahan, pada teman-teman saya persilakan. Ayo Bu Siti. Cukup sepertinya. Saya izin sebentar ya. Ayo Oma Ani, ada yang bisa ditambahkan Oma Ani? Bentar saya ngangkat telepon ya, ada dari ketua KKM saya ya. Iya, barakallah semuanya itu dijelaskan dengan sangat tepat dan benar. Insya Allah kita akan senantiasa mengamalkannya seperti itu. Bunda Santi cantik, berkah, mulia. Jadi, kita diingatkan senantiasa harus demikian. Barakallah, Bunda Cantik. Terima kasih, ya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna mungkin Bu Erna. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini aku mau menambahkan aja sedikit terkait Bu Santi yang tadi ngomong kita harus menjaga diri ya dari dosa ya biar kita ajaib gitu. Tapi yang namanya manusia kan setiap hari itu tidak luput dari dosa ya. Nah, karena godaan setan itu selalu gitu ya kan. Nah, terus untuk kita berbuat dosa itu kadang kita nggak sadar juga ya kan ya, nggak sadar, nggak ingat terus. Nah, ada kegiatan nih setiap malam untuk mengingat dosa itu sediakan waktu sedikit lah untuk sebelum tidur untuk mengoreksi diri gitu ya, introspeksi dari pagi kegiatan kita sampai malam sebelum tidur kita ngapain aja. Mungkin ada dosa-dosa yang kita tadinya nggak ingat terus jadi ingat, oh ya tadi aku gini, oh iya aku tadi gitu. Jadi istighfari sebelum tidur dan memaafkan dan memohon ampun sebelum tidur gitu kali ya. Iya Bu. Itu kalau saya ya, memang kalau memang sebaiknya itu habis ya sebelum tidur itu katanya kita sholat dibiasakan dulu sholat tobat gitu ya tiap malam itu ya buat dosa kita hari ini nih kan ada yang kerasa ada yang nggak kerasa gitu ya. Kalau kadang kan misalnya kita chatan nih sama temen gak kerasa ngetik apa gitu ya itu yang nggak kerasa ya pada ya dosa misalnya apa yang nggak penting atau ya yang misalnya tentang ngomongin teman atau apa yang nggak kerasa lah misalnya atau apalah dosa kita apa hari ini tuh. Jadi kalau dibiasakan sebelum tidur itu melakukan sholat tobat dulu 2 rakaat gitu ya sama witir gitu. Jadi witirnya tuh saya tuh ambilnya kalau saya gitu ya pas dengar dari siapa diambilnya tuh sebelum tidur gitu. Jadi sebelum tidur tuh sholat tobat sama witir dulu gitu Bu. Kalau ya bagusnya memang seperti itu dan sebelum tidur kita mengingat-ingat dosa, mohon ampun dan RFF release, forget, forgive ya. Iya. Lepaskan, maafkan, Lepaskan. bisa diingat-ingat lagi. Bu Dwi. Menurut saya yang tadi dari dosa paling gini ya ibu-ibu teman-teman, kita itu ibaratnya harus menjaga wudhu kita. Ibaratnya nggak sholat pun ya tetap berwudhu gitu. Yang saya lakukan tetap menjaga wudhu, terus dia selalu berzikir pada Allah ya, baca istighfar, sholawat tuh 1000 gitu kalau pagi. Jadi ya kalau bisa
eh, setan sama temen ya tentang syiar aja gitu. Ya ibaratnya kita itu mau ngobrol sama teman juga harus ya baca istighfar ya Allah. Semoga jaga obrolan saya sama teman saya itu jaga gitu. Udah ingat dulu ya. Jadi mau bicara juga sama teman tuh ya di ini dulu baca istighfar ya. Semoga saya dijaga gitu. Yang saya ya sekarang ini saya berusaha untuk menjaga kan gitu tuh ya. Jadi selalu istighfar dulu kalau mau ngobrol sama temen itu ya Allah, jaga lisan saya. Kalau misalkan temen ini saya belokin aja, belokin ke yang lain. Mendingan ngomongin ya ilmu ini apa ilmu Allah aja gitu tuh. Ya kalau sebelum tidur kayak ya kata Bulia itu eh, surat Al-Mulk ya ngaji, sholat, obat apa. Terus mau tidur itu kita apa memaafkan orang lain dulu dan kita juga mohon ampun sama Allah ya kita ya Allah saya banyak salah gitu tuh. Jadi mengerjakan itu aja kalau mau tidur. Jadi kita itu ya selalu mohon ampun sama Allah. Ya kalau ibaratnya sehari-harinya itu ya selalu ingat sama Allah istighfar aja lah gitu tuh. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Nani, luar biasa ya. Tadi tipsnya dari Bunda siapa tadi ya, itu bahwa kita yang pertama tadi kita sebelum tidur kita muhasabah diri dulu ya, muhasabah diri dulu. Ingat apa yang kita lakukan sehari, kita putar kembali apa-apa yang sudah kita lakukan sehari ini, kemudian kita bertobat kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian dari Ibu Nani tipsnya lagi ya, berusaha menjaga untuk melakukan selalu yang baik-baik. Terus tambahan lagi tips dari Ibu Nani Menjaga tadi, wudhu, kita Bu. berusaha Menjaga wudhu. menjaga wudhu ya, selalu menjaga wudhu walaupun kita tidak dalam keadaan mau sholat. Ketika kita merasa wudhu kita batal, kita lakukan jaga wudhu ya. Kemudian tadi udah di India Ibu Santi tadi kita RFF seperti yang memang udah berkali-kali diingatkan oleh Bu Lia ya, oleh gurunda kita juga, bahwa sebelum tidur itu kita memang sebaiknya RFF. Ada contoh bahwa orang yang ada sendalnya udah di surga itu ya, Wasail Korni ya, apa siapa itu ya, aku nggak inget ya, bahwa dia amalannya apa? Iya, amalannya apa? Ternyata dia nggak banyak amalannya, nggak ini. Cuma dia sebelum tidur, dia memaafkan semua orang yang merasa membuat dia tidak nyaman, merasa dia, pokoknya intinya dia tidur dengan hati yang lapang ya, dengan hati yang lapang, dengan tidak membawa dendam, sakit hati, atau apapun segala yang tidak nyaman di hati ya. Nah, itu. Benar sekali teman-teman, kalau dari saya ya sama, kita semua sama, pasti kita ke Allah dulu, kita ingat dulu sama Allah, kita nggak bisa, kita nggak ini, ya Allah ingatkan saya dalam kita sehari-hari, ingatkan saya ketika saya salah, ingatkan saya ketika saya melakukan dosa, sehingga ketika kita melakukan dosa kita langsung ingat tuh sama Allah, bahwa ini nggak bagus, ini nggak benar, ini nggak jangan dilakukan gitu. Selanjutnya mungkin dari Ibu Dwi ada masukan lagi. Iya Bun, sedikit sharing ya. Kan karena anak saya itu masih belum besar, yang satu itu mau TK, yang satu umur 3 tahun. Enggak, umur 3, kelas 3 SD, mau kelas 4. Ya kan kita itu disuruh buka perisai ya, katanya kalau udah poinnya udah 70 begitu marah langsung ke 0 gitu kan. Jadi kadang-kadang aku kadang sama anakku yang ini kan dia udah gak kenal MR ya, kadang kalau nggak disiplin kata juga saya ditegur, ibu, oh ibu nggak disiplin kata gitu, oh iya gitu. Aku bilang kayak gini, manggilnya kan mamas, mamas bantu ibu ya biar ajaib, jadi kamu tingkahnya jangan aneh-aneh biar ibu nggak marah gitu kan.
Kadang kan kayak gitu, Bilang katanya kan marah, Bu, disiplin ajaib, kata, biar Ibu ya tidak nggak nyaman ini. gitu ya. Ya maaf biar ibu nggak nyaman. Tapi ternyata ya nggak bisa ya kita anak kelas 4 SD kan pasti ya masih suka explore, suka ini. Ternyata saya juga kayak ya Allah, kepingin jadi ibu yang selalu nyaman, maksudnya selalu sama anak-anaknya itu nggak emosi ya gitu kan. Alhamdulillah pernah dengar juga bagaimana untuk kayak ke anak atau ke suami jika mereka itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu sebut aja la haula wala quwata billah gitu. Jadi biarkan serahkan ke Allah, ya Allah, Engkau yang apa ya membimbing dia, membolak-balikkan hati dia kayak gitu, serahkan aja gitu. Kita kan sebatas sudah ngomongin udah gitu. Habis itu serahkan aja. Terkadang kan kita pingin A, anaknya pingin B gitu, nggak sama. Akhirnya kan kita serahkan aja dan alhamdulillah perlahan-perlahan kayak banyak juga kayak kalau misalkan saya udah nggak bisa ya saya serahkan ke ayahnya biar ayahnya yang ibaratnya lebih ngomongin ya gitu. Jadi kayak saya nggak usah menggunakan emosi saya gitu. Jadi lebih kayak tenang kayak gitu. Terus dan kayaknya juga kalau anak laki-laki tuh nggak perlu kita tuh ceramain banyak ngomong ya. Jadi malah kadang-kadang jadi bosen anaknya nggak suka gitu. Jadi ya saya pikir untuk respon kita ke orang atau ke anak atau ke suami biar nggak sesuai dengan kita udah serahkan kalau aja la haula wala quwata billah gitu. Jadi biarkan Allah yang membimbing dia gitu. Kita cuma mendoakan aja gitu. Gunakan dunia kuantum. Itu aja sih tambahan dari saya karena memang kayaknya mudah-mudahan di semua ini udah hebat semua ya, udah ajaib semua ya. Cuman kalau saya kan anaknya masih tahapan yang wow keren ya. Kadang-kadang disuruh apa, suruh sholat ya ntar-ntar ya gitu. Jadi ya kayak gitu Bun. Terima Ya, kasih. sama aja, Bu. Udah gede juga harus dibimbing. Sama-sama Tadi, ya, Bunda Tolong Dwi. tadi aja anak saya itu kan ada temennya ya, orang Lampung itu nginep dulu gitu. Sore mau naik kapal lautnya itu. Tetap aja anak-anak itu namanya malam itu sampai malam ngobrol. Nah, sayang, ya kita sama ini di lu semuanya. Pinter, soleha, ini mau subuh. Ini kalau nggak cepat bangun ketinggalan sholat fajarnya. Saya elus ya kalau kitanya belum di ini mah ya tetap aja anak yang gede juga harus kita bimbing juga. Nggak cuma anak kecil doang. Harus kitanya sabar, dilulus, pinter soleha, cepet-cepet. Kesayangan Rasulullah, gitu, kekasih Allah, langsung. Siapa yang mau jadi kasih Allah? Saya udah saya bangun cepet-cepet. Yang paling cepat Allah wudhu. udah nanti luar biasa ya. Saya belum di tahap seperti itu. Ya kan tadinya saya juga Iya. lagi belum di MR mah. Ya Allah ke anak tuh. Gitu astagfirullah. Sekarang tuh makanya banyak sholat tobat untuk anak saya ya Allah. Ya latihan terus Bu. Sabar, istiqomah. Apalagi anak kecil. Itu lahan ibadah kita. Kalau anak kecil kan belum paham, kita yang paham. Anak kecil mau ngerjain mau apa mau tidak disiplin kata mau apa itu ya orang tuanya yang harus paham. Ayo Iya. yang lain mau menambahkan. Terima kasih ya, terima kasih Bu Nani, terima kasih Bu Dwi. Luar biasa Ibu Dwi, benar sama. Saya juga, anak saya juga sama. Jadi bukan cuma yang kecil aja, yang gede juga iya. Sama tuh ke Ibu Dwi. Udah bilang sama anaknya, Dek, Mama, ini ya, karena qadarullah dulu memang belum pribadi yang belum pribadi yang lembut, belum pribadi yang selalu nyaman, belum pribadi yang selalu menyenangkan untuk anak-anak tuh terutama ya. Kadang-kadang anak-anak tuh suka protes anak saya itu di rumah, adek ini.
Mama itu kalau sama anak-anak itu kok bisa sabar sih kata dia. Tapi kalau di rumah aku mah nggak benar aja kata dia gitu. Mama bilang gitu kan makanya. Iya udah sekarang Mama minta maaf ya kesalahan-kesalahan Mama. Pokoknya Mama maaf banget. Mama dulu suka bikin Dedek nggak seneng, bikin Dedek nggak ini. Nih sekarang Mama lagi belajar nih, bantuin Mama ya. Udah bilang gitu Bu Dwi. Ya ibu-ibu yang lain udah bilang sama anak tuh bantuin Mama ya, biar Mama jadi baik, biar Mama jadi lembut, biar Mama bisa nyenengin terus. Tapi ya ada kalanya ketika namanya anak-anak ya. Anak-anak walaupun udah gede, udah ini kadang ya nakalnya anak kecil dengan ininya yang udah gede kan agak beda ya, beda. Nah, Iya. tapi tetap aja memang itu masih belum bisa sepenuhnya bisa kita lakukan untuk selalu ada di zona untuk membuat nyaman dan untuk membuat bahagia. Ya Bismillah proses ya. Mudah-mudahan Allah tolong ya benar kata Bu Dwi tadi kita selalu minta tolong sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dititip ya Allah, titip anak saya ya Allah, titip Iya. diri saya ya Allah, titip iman saya ya Allah, titip ilmu saya ya Allah, titipin semuanya Allah dan kasih ke saya ketika saya butuh, ketika saya memerlukannya. Saya ini kalau dari saya sama Bu Dwi, jadi nggak tebu ibu bunda-bunda semua, nggak yang kecil, nggak yang gede, kita masih selalu akan Iya. diuji, masih ada selalu ujian yang seperti itu. Tapi memang sudah di Al-Qur'an sudah disebutkan ya, jangan kamu mengaku beriman sebelum kami uji dengan kesedihan, ketidaknyamanan, musibah atau apapun ya. Jadi ya mudah-mudahan aja kita lulus ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabb. Yang penting ya dices terus lah, rajin aja nih belajar nih. Di Iya. Zoom apa yang dibilang Bu Lia apa itu udah. Nurut, Ya, makanya manut, ajaib. Udah praktekan aja. bersyukur kita ya Bunda Lia, Ibu Lia, Mak Lia ngadain Zoom seperti ini dan bersyukur kita bisa ada di dalamnya. Jadi sebelum kita aktivitas ke depan seharian pagi-pagi kita sudah diingetin, kita sudah bicara yang bagus-bagus, kita sudah bicara ilmu, kita sudah berusaha merubah mindset ya, merubah pola pikir. Jadi insya Allah dengan pagi-pagi aja udah diingetin kayak gini, ketika kita siang melakukan, tar dulu, jangan, ini nggak bagus gitu ya. Waktu jam siang tuh Bu Mendeta, waktu jam siang sama Manina, Malia itu ada ini ada cinta dari Malia gitu. Jadi kalau kita menghadapi kesalahan atau menghadapi musibah gitu ya, kita tuh yang pertama syukur, tenang, menang gitu. Yang pertama syukur ya apa terima gitu. Persoalan itu si musibah itu harus kita terima gitu. Yang kedua tenang gitu. Tenang gitu, jangan mikir aduh gimana, jangan seperti itu. Jadi tenang aja Iya. gitu ya. Yang terakhir kita nanti menang. Menangnya apa ya? Jadi dapat jalan keluar dari Allah. Seperti itu. Iya, tolongan Allah. Ya luar biasa tuh. Benar-benar memang yang dulu-dulu kita belum lakukan tuh itu ada musibah, mikir aja sendiri dulu. Padahal kuncinya yaitu tadi Bu Santi ya, alhamdulillah banget luar biasa. Terima, syukuri, benang ya. Terima, syukuri, benang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bisa mampukan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Nina Terus udah siap itu, berangkat yang lain Nina ya. Ya. Itu tadi yang mencintai Al-Quran itu berarti intinya kita itu harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi itu kata Bu Lia, udah apa-apa itu baca Al-Quran, ada apa-apa baca Al-Quran yaitu. Kalau kita selalu ingat, waduh ini harus baca Al-Quran nih gitu. Jadi kita ya menggunakan waktu dengan sebaiknya itu waktu subuh
cepet sholat emang ya. Mau anak yang punya anak kecil paling. Yang punya anak kecil biar anak mau nangis mau apa, saya itu dulu gitu. Biarin aja mau nangis apa waktu sholat. Tapi anak lama-lama itu anak kecil itu ngeliatin gitu tuh. Saya dulu gitu. Nggak ada yang, kan suami ke masjid. Anak saya itu kok yang paling gede masih SD ya. Namanya masih SD, masih tidur. Yang kecil gitu. Bagi yang punya anak kecil itu paling. Tuh nangis tuh kita sholat. Saya mah biarin aja saya latih itu. Biarin nangis. Lama-lama ngeliatin ngapain gitu tuh ya. Di depan gitu. Lama-lama anak itu paham gitu tuh. Jadi bagi ibu-ibu yang punya anak kecil tuh. Tetap semangat aja gitu. Didik anak-anak kita itu biar mengenal. Oh kita tuh sholat gitu tuh. Terus walaupun anak mau nangis mau apa itu. Udah tetap aja baca Al-Quran. Oh saya itu sampai saya gendong gitu. Sambil gitu. Atau yang lagi nyusuin sambil nyusuin ya baca Quran aja. Jadi Masya Allah, Bu Yuli hadir, anaknya masih umur 2 tahun sama 3 tahun, dikira kembar. Iya, luar biasa ya yang punya anak kecil. Mungkin kalau yang dari Bu Nani tadi, ketika kita sudah memang melaksanakan sholat, anaknya nangis ya mau apa lagi ya, kita memang sudah dalam keadaan. Mungkin tipsnya ya pertama dikasih tahu dulu. Nah, mama mau sholat ya, gitu kan dikasih tahu dulu nih anaknya biar ini. Mungkin dia, mama mau sholat ya nangis misalnya kan ya. Tapi yang kalau maksudnya kita sudah yang belum gede gitu anak tuh walaupun dikasih tuh masih kecil mah berapa bulan gitu tuh udah bisa duduk kayak atau merangkang gitu tuh kan iya, belum tapi kan paham itu anak. kalau ilmunya kan yang saya tahu ya, yang saya dapat, walaupun anak kecil, walaupun Iya, tetap diajak bicara dulu gitu iya, kan, iya. bahkan dalam perut pun kita suruh ajak bicara. Jadi kita mau sholat tuh, walau anak kita misalnya masih kecil, memang 2 tahun, 1 tahun belum ini, kita mau tinggal sholat dia mainan, tetap aja walaupun dia Iya, belum iya, ini, iya. bahkan dia belum mengerti pun kita tetap harus bicara dulu Iya, iya, sebaiknya betul. ya, sebaiknya itu yang pernah saya ini ya, bukan Mm-mm. ujuk-ujuk kita sholat aja biarin aja lah anaknya gitu, bukan, kita bicara dulu. Mama mau sholat ya, Dede yang anteng ya, Dede yang tenang ya, gitu, Mama sholat gitu, mungkin ya, Iya. mungkin sedikit ya, mohon Iya, maaf iya, ya, betul. sedikit berbagi ilmu. Iya. Iya kalau yang nggak Terima punya anak kecil mah gimana niatnya gitu tuh. Nggak punya anak kecil tapi ini ya itu Iya. harus perjuangan, harus benar-benar pengertian ke anak gitu tuh. Kita jangan aduh punya anak kecil gimana mainnya ya, jangan gitu, berusaha untuk yang lebih baik aja. Kalau anak kita dididik dari kecil memahami ibunya, oh ini lagi sholat, ini lagi ngaji, nanti anak itu sendiri. Malahan ngedengerin kita lagi ngaji, anak tuh ya itu yang saya lakukan. Masya Allah sekarang ya hasilnya begini. Menangnya sekarang ini ternyata kitanya orang tuanya sering membaca Quran sambil ngegendong anak apa, ya ternyata anak-anak ya saya alhamdulillah gitu tuh cinta Al-Quran. Masya Allah. Ya, Semoga ibu-ibu alhamdulillah. bisa Luar biasa ya teman-teman. Alhamdulillah kita di sini punya sahabat yang luar biasa ya, Ibu Nani ya. Pinter-pinter semua, subhanallah, ilmunya, sharingnya mantap. Iya benar banget. Ada satu nih saya nggak sengaja scroll kata Bu Santi tadi ya. Kita kadang-kadang memang scroll HP, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah bimbing terus untuk scroll untuk cari ilmu ya, cari ilmu yang manfaat. Nah saya scroll juga ini. Saya itu dapat ketika kita nggak mudah baca Al-Quran, ketika kita nggak gampang untuk baca Al-Quran itu, bukan kita yang malas. Subhanallah, saya itu tersentuh sekali ya. Bukan kita yang malas untuk baca Al-Quran, bukan kita yang kayak nyingin, tapi ternyata saat itu Allah yang nggak mau bicara sama kita. Aduh, itu kan Allah Ngeri banget. Allah ya, Allah yang bicara sama kita.
Terus surat-surat cinta itu, surat-surat Al-Quran itu surat cinta dari Allah yang kitab ini kemarin ya. Dan ketika saya dengar itu, oh begitu, ya bukan kamu yang malas, kata dia, bukan kamu yang nggak mau, bukan kamu yang nggak gampang, itu Allah lagi nggak mau bicara sama kamu. Astagfirullahaladzim ya. Oh, dengar itu tuh jadi ya harus lebih banyak lagi nih, harus jadi dikuatin ketika mau kayaknya mau waktunya gabut kata Bu Santi tadi ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita ya, kita bisa manfaatkan waktu dengan baik ya. Jadi nggak ada lagi lah yang nggak enak, yang nggak kita lakukan kecuali ibadah sama Allah walaupun apa gitu ya. Jadi ketika ini nggak baca Quran, Allah lagi nggak mau, aduh cepet-cepet cepet-cepet diambil tuh Al-Qur'annya dibaca. Nah itu alhamdulillah ya, ilmu mudah-mudahan itu pun bisa dapat di teman-teman nih yang merasa belum semangat, merasa belum banyak waktunya dengan Al-Quran. Saya terus terang, saya memang belum begitu banyak waktunya dengan Al-Quran. Tapi dengar itu jadi cambuk ya, jadi cambuk buat saya. Saya takut, masa Allah nggak mau bicara sama saya. Saya nggak ini. Jadi ketika saya malas, aduh Allah nggak mau nih ya, cepet-cepet tuh ambil Al-Qurannya ya. Itu dari saya ya, bunda-bunda, tentang baca Al-Quran. Ya ini mah saya ngasih tip ya bagi teman-teman yang masih punya anak kecil atau gimana. Jadi saya itu kalau subuh tidak, saya juga pernah ya subuh itu mau ada acara apa gitu. Jadi tuh ingatnya kan 5:30-nya mau Zoom gitu tuh. Jadi saya sambilan biar kita tetap cinta Al-Quran, jadi setelah merotal kan kita sambil ngedengerin gitu, sambil masak, nyuci piring apa gitu tuh ya. Kalau kita mau bepergian gitu tuh ya. Jadi tetap aja ya kita juga sama Allah tuh ya dicintai walaupun kita mendengarkan merotal gitu. Terus kan ya kan namanya sehari itu ibaratnya kan nanti pulang-pulang jam berapa, nah baru kita bisa membaca langsung Al-Quran. Ya kalau pagi-pagi gitu, kalau subuh-subuh, jadi bisa dengan nyetel murotal gitu tuh. Kalau waktunya tidak untuk ini gitu, kita mau pergian gitu. Jadi anak-anak kita, ya. anak kita juga ngedengerin gitu. Iya itu saya lagi kecil gitu ya anak-anak. Kalau mau pergi gitu tuh ya. Udah setel aja, misalkan kita mau pergian, saya setel. Jadi anak tuh ngedengerin gitu sambil mainan gitu. Kita masak apa ngedenger gitu. Jadi terus bagi ibu yang ibaratnya hamil tuh ya. Nanti misalnya hamil apa, jadi emang lebih baik dari hamil pertama itu sering itu murotal, kita sering tadi ngajak ngobrol juga sama Bu Mis. Di dalam 1 bulan hamil itu sama, kita harus berkomunikasi dengan bayi kita gitu. Nah, ngaji gitu. Itu yang saya lakukan dulu itu begitu. Ternyata Masya Allah iya ya. Saya baru ingat gitu. Dulu itu apalagi suami terus gitu ya kerja. Ya kadang saya anak-anak udah tidur, saya nunggu suami. Ya udah. Nah ini ya gitu. Ya saya baca apa yang saya bisa gitu tuh. Ya, Ibu Nani. Tidur itu ngantuk ya. Ibu Nani ya. Terima kasih tipnya. Ini karena kita sudah waktunya sudah 6.28, Ibu Nina akan segera ini tugas karena Ibu Nina yang doa. Kita kita selesaikan dulu ya. Alhamdulillah, terima kasih tip-tipnya dari teman-teman semua. Terima kasih Ibu Tanti pesan cintanya hari ini. 5 tips dahsyat supaya kita jadi ajaib ya. Mudah-mudahan kita semua jadi ajaib. Terima kasih Ibu Nani, terima kasih bunda-bunda semua yang telah menyampaikan cara-caranya, pola-polanya untuk bisa menjadi orang yang cinta Al-Quran, untuk menjadi orang yang taubahholik, untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam mengisi hari-harinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita foto dulu Bu Nani, kita foto dulu. Oh, mana ininya? Bu Nani atau Ibu Dwi, Ibu Nur, silakan on cam. Udah cantik.
cantik. Ini Bu siapa? Ibu Rumsti, Ibu Nur Bu Rumsi Hayati. mana? Ibu Bu Rumsi Mariati. mana? Terus Bu Nur, mana Ibu Nur? Semangat Bu Nur. Ibu Dwi mana Ibu Dwi? Ya udah yang ada Lagi dulu ya. ketahuan. Bu Nur, senyum dulu. Action. Gantian. Nanti ke bawah Bu Nani, ke bawah. Oh Bu Ida, Bu Ida. Masya Ayo. Allah. Bu Yuli yang cantik manis. Udah, Pak Mustaya mana nih Pak Mustaya? Masya Allah. Mus. Pak Mustaya. Saya udah berangkat kerja kayaknya. Iya. Itu ada suaranya? Iya nih udah mau berangkat. Nanti dulu. Siap, action. Ibu Dwi yang Udah, ini. nggak apa-apa, masih pakai itu. Biar berkah Pak Mus dipotong. Amin, Udah amin. Ibu-ibu. Ya. Putih ini alhamdulillah standby hari ini ya. Yang lagi libur. Apa kabar Bu Iya. Titi? Kangen ih. Iya, alhamdulillah Bu Udah, Nina. Bu. Ayo kita Udah kopdar yuk. dipoto yang mau Terima baca kasih doa. ya, Ibu Kanti. Selanjutnya kita ke doa kafaratul majelis kepada Ibu Nina, Bunda Nina, kami silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kebersamaan ini ya. Semoga Allah membukakan berbagai pintu ampunan dan maghfirah serta rezeki yang berlimpah bagi kita semua lah. Dasar semua ini materinya, sharingnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih teman-teman semua ya, dari saya selaku pembicara. Banyak salah dan kurangnya pada Allah saya mohon ampun, kepada bunda-bunda semua, pada teman-teman semua saya mohon maaf lahir batin ya. Kalau ada kata ini ya. Iya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat.